Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai cara merumuskan tujuan audit dan pertanyaan audit dalam audit kinerja. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Audit kinerja sifatnya sangat bervariasi, sehingga perlu penekanan khusus pada pentingnya perencanaan audit yang baik. Jika audit tidak direncanakan dengan baik, terdapat risiko bahwa pekerjaan audit menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Dalam merancang audit, auditor harus menghubungkan tujuan audit, pertanyaan-pertanyaan audit, kriteria audit, jenis bukti dan sumber bukti audit, metode pengumpulan dan analisis bukti audit, temuan yang diharapkan berdasarkan kriteria, simpulan yang diharapkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan audit, dan terakhir simpulan yang diharapkan berdasarkan tujuan audit. Sesuai dengan tema bahasan, maka kali ini hanya akan membahas mengenai cara merumuskan tujuan audit dan pertanyaan-pertanyaan audit. Tema lainnya dibahas pada video berikutnya. Auditor harus menetapkan tujuan audit secara jelas yang berkaitan dengan prinsip keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas yang biasa dikenal dengan istilah 3E agar dapat disusun atau dikembangkan desain audit secara logis. Perlu difahami bahwa tujuan audit, pertanyaan-pertanyaan audit, dan kriteria audit berpengaruh terhadap jenis bukti audit yang diperlukan dan metode pengumpulan bukti yang akan digunakan. Dalam menentukan tujuan audit kinerja, auditor dapat memilih untuk mengaudit keseluruhan aspek kinerja sekaligus, meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atau 3E, atau secara bertahap, mulai dari salah satu aspek kinerja, misalnya aspek keekonomisan saja, atau kombinasi dari dua aspek kinerja, misalnya aspek keekonomisan dan efektivitas, atau aspek efektivitas dan aspek efisiensi. Tujuan audit dapat diungkapkan dalam bentuk pertanyaan utama mengenai pokok permasalahan yang ingin dijawab oleh auditor tentang suatu program atau kegiatan di lingkungan pemerintah atau suatu organisasi. Contoh pertanyaan utama misalnya, apakah organisasi auditan mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya secara efektif? Pertanyaan utama tersebut kemudian dirinci menjadi sub-pertanyaan dan sub-sub-pertanyaan sampai beberapa tingkat di bawahnya, sehingga sub-pertanyaan yang lebih spesifik atau level paling bawah dapat dikaitkan dengan prosedur audit yang akan dilakukan dalam rangka memperoleh bukti audit. Untuk mendapatkan detail pertanyaan yang cukup, disarankan untuk memiliki setidaknya 3 atau 4 level pertanyaan ke bawah. Namun perlu diingat bahwa terlalu banyak level dapat mengurangi kejelasan. Pertanyaan harus disajikan dalam bentuk pertanyaan ya atau tidak, atau yes or no question, untuk memberikan fokus dan kejelasan, sehingga memudahkan untuk mengaitkan dengan prosedur atau bukti apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam merinci pertanyaan audit utama menjadi sub-pertanyaan, auditor harus memastikan bahwa sub-pertanyaan tersebut terkait secara tematis, saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan secara kolektif lengkap dalam menangani pokok permasalahan atau pokok bahasan secara keseluruhan. Memerinci pertanyaan audit utama menjadi sub-sub pertanyaan akan membentuk sebuah piramida sebagai berikut. Level tertinggi adalah pertanyaan utama atau pertanyaan level 1, yang kemudian dirinci menjadi pertanyaan level 2, pertanyaan level 3, dan pertanyaan level 4 atau level terendah. Sekurang-kurangnya level terendah adalah pada level 3. Pertanyaan level terendah yang dalam contoh ini digambarkan sebagai pertanyaan level 4 harus dapat dikaitkan dengan prosedur audit yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti audit dari sumbernya. Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan sebagai berikut.
Pertanyaan level 1. Apakah organisasi auditan mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya secara efektif? Pertanyaan ini kemudian dirinci menjadi pertanyaan level 2. Apakah auditan membuat rencana yang matang? Apakah auditan melaksanakan rencana secara efektif? Apakah auditan mengevaluasi pelaksanaannya? Kemudian pertanyaan level 2 ini dirinci kembali menjadi pertanyaan level 3, yang dalam hal ini saya anggap sebagai pertanyaan level terendah. Apakah sistem memberikan informasi yang dapat dipercaya? Apakah auditan mengidentifikasi kebutuhan SDM di masa depan? Apakah pelatihan direncanakan untuk mengisi kesenjangan keterampilan? Apakah auditan menyediakan lingkungan belajar yang memadai? Apakah auditan menerapkan langkah-langkah pengembangan karir yang direncanakan? Apakah auditan meninjau efektivitas pelatihan? Apakah auditan meninjau efektivitas pengembangan karir? Pertanyaan audit level terendah ini harus dapat dikaitkan dengan prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh bukti audit dari sumbernya. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pertanyaan utama yang menjadi tujuan audit adalah: pertama, merupakan topik yang relevan dan berdampak signifikan, ditinjau dari aspek finansial, sosial, atau politik. Yang kedua, didasarkan pada risiko yang paling signifikan bagi auditan atau auditi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, mencakup audit yang dapat diselesaikan dalam waktu dan sumber daya yang telah ditentukan dalam program kerja pengawasan tahunan. Yang keempat, memungkinkan untuk dicapai jawabannya atau kesimpulannya dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti audit. Untuk memerinci pertanyaan utama menjadi sub-sub pertanyaan secara berjenjang, dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari 3 prinsip, yaitu berdasarkan urutan, berdasarkan struktur, atau berdasarkan kelas. Berdasarkan urutan dapat berupa urutan kronologis, seperti kinerja triwulan 1, triwulan 2, dan seterusnya. Atau urutan proses, seperti input, proses, output. Berdasarkan struktur dapat berupa struktur organisasi, struktur geografi, struktur demografi, struktur keuangan, dan lain-lain. Berdasarkan kelas dapat berupa kelas indikator kinerja, kelas faktor keberhasilan, kelas prioritas, dan lain-lain. Tujuan audit dan pertanyaan audit perlu disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya kesimpulan yang jelas dan tidak ambigu. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan share.